Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan saya Saprin SPD MPD, CGP Angkatan 8 Kota Kendari. Di kegiatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata budaya positif. Nah, budaya positif itu adalah hal-hal baik yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah. Nah, tadi di atas ini kebiasaan baik, kemudian menciptakan lingkungan positif, saling belajar, kemudian saling mendukung, saling bekerja sama, dan membentuk karakter baik. Nah, setuju tidak hukuman dapat mendisiplin anak? Nah, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Setuju. Sekarang, yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju? Oke, nanti kita lihat. Kita ada di posisi mana sebenarnya. Nah, budaya positif di sini ada beberapa yang akan kita kaji. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang berikutnya, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila sendiri kita sudah tahu bersama, yaitu ada 6, yaitu yang pertama beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, kemudian berkehidupan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini yang kita cita-citakan untuk bagaimana pembelajaran ke depannya. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Kita diberikan satu cerita di sini, Bapak Ibu. Ada si A dan B, misalkan teman Anda, sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya, buatlah sebuah kepalan. Jadi kita di sini memberikan satu ilustrasi, kita ada sesuatu barang berharga yang kita simpan. Kemudian ada orang yang, teman kita yang ingin sekali dengan barang tersebut. Nah, pertanyaannya di sini, teman kita ini mencoba dengan sekuat tenaga dan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa berbujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi kira-kira? Apakah Bapak Ibu bisa memberikan dengan segala macam rayuan itu atau tidak? Hal yang menjadi pegangan kita tadi, atau yang kita simpan barang berharga tadi. Bisa jadi. Oke, nanti kita. Nah, misalnya, dia sudah membujuk, padahal ini barang berharga. Kira-kira posisi kontrolnya ada di mana ini? Apakah ada sama teman kita yang merayu tadi, atau sama kita? Sama kita ya. Oke, baik. Nah, ilusi kontrol guru, ini ada ilusi kontrol mengontrol murid, ada ilusi bahwa semua penguatan positif atau bujukan efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini ilusi kita, kontrol kita sebagai guru. Nah, siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol, dan teori pilihan. Stimulus respon ini realitas atau kebutuhan kita yang sama. Teori kontrolnya kebutuhan kita yang berbeda. Oke, saya kira ini nanti kita lihat secara keseluruhannya. Nah, disiplin. Apa yang terbayang di benak dan terlintas di pikiran kita tentang disiplin yang selama ini kita sudah terapkan? Apakah disiplin itu berbentuk hukuman atau disiplin itu berbentuk sanksi? Menurut Bapak Ibu, disiplin itu seperti apa? Aturan. Apalagi disiplin itu apa sih? Sanksi. Ya? Perilaku. Oke, nanti. Jadi disiplin. Nah, kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ini. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini yang selama ini kita lakukan.
Ya, termasuk saya pribadi ini sering sekali. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ternyata disiplin itu berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, ini yang mungkin sedikit berbeda dengan kondisi anak-anak kita di lapangan mungkin. Nah, jadi Dean menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau mengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti sesuatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Intrinsik itu dari dalam dirinya untuk tidak melakukan sesuatu. Nah, kalau yang selama ini kita lakukan adalah motivasi ekstrinsik, yaitu memaksa anak untuk melakukan sesuatu untuk dia bisa disiplin dengan arahan dan hukuman yang kita berikan. Nah, itu. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin adalah untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi, disiplin itu bisa menjadi satu kebiasaan dalam diri anak kalau dia muncul dari dalam dirinya, internalnya. Nah, dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka berdasarkan tindakan, mereka pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsiknya. Oke. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini yang akan kita bahas sebenarnya dari budaya positif ini. Nah, hukuman itu sistem tidak berjalan jika murid tidak takut. Jadi hukuman itu ibaratnya kita selalu menakuti anak dengan disiplin itu. Yang kedua, mendorong menyalahkan diri. Kemudian anak belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi anak itu jika dia merasa bersalah selalu melindungi dirinya dengan tidak jujur, dengan kebohongan, dia tidak takut dia. Iya. Kemudian dibuat oleh guru. Yang berikutnya mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Jadi kita selalu, jadi selama ini mungkin saya setelah ikut di guru penggerak dan posisi saya masih di sini. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya bisa kita tinggalkan masuk ke sini nanti. Nah, konsekuensi yaitu memerlukan monitoring terus-menerus dari guru. Yang berikutnya mendorong kepatuhan, anak belajar taat peraturan, kemudian dibuat oleh guru dan murid. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Nah, restitusi yaitu murid belajar bertanggung jawab dengan perilakunya, kemudian mendorong disiplin positif, anak belajar menggunakan masalah, kemudian dibuat oleh murid. Nah, ini bedanya nih. Kalau restitusi itu sanksi dan segala sesuatunya dibuat menjadi kesepakatan bersama oleh siswa. Kemudian anak paham dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Jadi yang memegang kendali kontrol itu siswanya. Nah, di sini diberikan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, kira-kira tindakan guru misalnya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, kasus ini termasuk apa di sini tadi? Apakah hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Hukuman ya. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kemudian, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman? Atau konsekuensi? Konsekuensinya, ya. Kemudian, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi? Oke. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Sekarang, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi kalau sudah. Kenapa? Sudah disepakati. Ya? Dia sudah kesepakati. Apanya? Sudah ada kesepakatan? Iya. Oke, berarti dia konsekuensi. Jadi dia di sini kenapa
lari dianggap konsekuensi karena dia pelajarannya PJOK ini. Ya. Kalau yang di sini tadi karena dia terlambat, nah itu konsekuensi. Nah, ini yang kita dapatkan tadi. Oke. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, ini tadi katanya penghargaan itu bisa memberikan motivasi untuk anak. Nah, ternyata penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, ini. Ada beberapa faktor ketergantungan ini. Makanya sekarang itu dilarang memberikan penghargaan sama anak. Ya, karena apa? Di saat dia memberikan penghargaan, si anak itu kapan kita tidak janjikan, maka dia malas. Nah, ini dia sehingga kata kasarnya dihukum dengan penghargaan. Nah, itu. Memang kita serba salah di sini. Akhirnya jadi tidak tertib. Akhirnya tidak tertib, kemudian tidak ada lagi kemauan untuk melakukan sesuatu. Nah, itu. Nah, di sini ada beberapa pengaruh yang dari penghargaan ini. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dianggap panjang. Kemudian penghargaan dia menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, kemudian penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas dan motivasi dari dalam diri anak itu menjadi tidak terbangun. Nah, itu. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup, ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian ada penguasaan, ini harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian ada kesenangan, kebutuhan dasar manusia ada kesenangan, bermain, kemudian humor, antusiasme dan tertawa. Kasih sayang dan rasa diterima, ini dipedulikan, bekerja sama, disayang dan dihargai dalam kelompok, seperti kelompok kita. Yang berikutnya kebebasan, ini ada bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Nah, sekarang kita lihat. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa saja yang dia penuhi dari kebutuhan ini tadi? Coba kita lihat. Jawaban Dimas, aku merasa bangga dan keren. Kebutuhan apa kira-kira dari sini? Penguasaan ya. Dia merasa ini. Kemudian biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kasih sayang. Ya, kasih sayang. Yang berikutnya, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kebebasan. Ya. Kemudian menyetir mobil itu seru. Kesenangan. Ya, kesenangan. Oke. Ya, baik ya. Nah, itu. Nah, ini 5 posisi kontrol guru nih. Kira-kira dari sini bisa kita lihat ini. Kita ada di posisi mana? Kalau saya sebelum mengikuti guru penggerak, posisinya ada di sini. Enggak, saya enggak. Saya ada di sini. Dan di sini. Ternyata ada begitu. Penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Nah, guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Biasanya sampai ke situ. Berceramah dan menyalahkan. Seharusnya ibu kecewa gitu. Oh, enggak. Ya. Kira-kira bisa dilihat kira-kira posisi mana. Sebenarnya kita sebagai guru itu posisinya diharapkan dari sini. Coba, Ya. coba. Kita sebagai manajer. Coba mengajukan pertanyaan. Saya mengajukan pertanyaan. Ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, apa yang untuk memperbaiki masalah ini. Ya, aku banget. Ya, menguatkan pribadi. Aku enggak tahu yang mau mana menguatkan pribadi. Maksudnya dia memberikan penguatan dengan sikap yang salahnya itu. Terus murid Meletakkan dirinya sebagai individu untuk yang positif dalam dunia yang berkualitas. ya, bagaimana caranya? Saya bisa memperbaiki keadaan. Maksudnya dari kesalahan yang dia buat, kita minta dia apa yang dia harus lakukan supaya dia perbaiki kesalahannya itu. Kemudian mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi dari kesalahan kita tanya. Sudah menuju ke situ. Ya, mudah-mudahan nanti kita ada di sini posisinya. Ya. Oke. Jadi pelan-pelan nanti kita hilangkan ini nih. Minimal di sinilah.
posisi Coba baca dulu tuh yang penghukum dengan membuat orang masalah bersalah supaya kita tahu. ya yang selalu merasa bersalah begini. Kamu seharusnya Kamu seharusnya misalnya kamu seharusnya tidak boleh terlambat. Iya, kamu tidak sayangkah diri kamu, tidak sayangkah orang tua kamu. Ternyata itu membuat anak itu merasa bersalah. Nah, ya. untuk anak, Iya, untuk anak kan sering anak kita saja kan kita sering melakukan itu. Iya, untuk anak sendiri kita sudah salah sebenarnya. Nah, hah? murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Maafkan saya, merasa rendah diri. Dia akhirnya dengan menyalahkan dia ini kan biasa anak-anak kalau kita di rumah itu, oh, saya kecewa sekali dengan kamu gini. Itu sudah membuat dia apa ya? Pikirannya terbebani. Ya, Oh, di guru berkata nah, kamu kalau kamu tidak melakukannya apa yang betul. Saya kalau menghadapi jiwanya Ai masih pakai itu. nah, masih bagian iya. Padahal ini membuat dia menghukum. Iya, dia lebih kalau dia lebih merasa iya dimarahi terus. Jadi dia masih mendingan di sini daripada ini karena dia akan merasa bersalah terus. Iya, dia akan merasa bersalah terus dengan apa yang apalagi orang tuanya yang bilang seperti itu. Dia akan merasa bersalah terus ini. Kalau siswa tidak gitu. Iya. Kalau anak sendiri, ya. Itu anak katakan maafkan saya berarti itu anak yang Itu anak yang berkata maafkan saya. Sebaiknya jangan dia berkata begitu. Ya, dan maksudnya setelah kita hardik dia seperti tadi, anak itu akan dia berkata maafkan saya. Nah, tapi kan dengan apa namanya perkataan yang pertama kita buat itu dia membuat dirinya sudah tidak nyaman sebenarnya. Hanya kata maaf itu yang bisa dia ucapkan. Di dalam hatinya sudah ini. Iya. Tidak ini ke guru. Nah, kalau yang biasa kita lakukan menghukum anak, ini guru ini. nah ini. Anak itu dalam hatinya pasti berkata, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Maksudnya setelah kita marah itu anak, dia diam tapi dalam hatinya itu pasti berkata, sudah sebentar lagi dia marah, kan gitu. Inilah yang akan kita dapatkan. Nah, di saat kita masih posisinya kita sebagai guru, takutnya jangan sampai kita di luar. Dendamnya tadi, ya, dendamnya itu kalimat seperti itu. Iya, ceramah. Dan mengatakan seharusnya kalian gini. Iya. Kayaknya manajernya kita masih kayak gitu juga. Iya. Nanti saya. Oke ya. Jadi mudah-mudahan posisi kita nanti minimal kita jadi pemantau dan manajer. Teman juga bagus sih sebenarnya, tapi kalau dia anggap teman maka dia nanti variari. Dia lebih ke situ, anak-anak akan semakin manja, itu akibatnya. Dia karena dia misalnya lakukan ini demi Pak Guru. Baik banget. Iya. Teman sesuatu. Iya, dah. Oke, kita lanjut. Nah, penghukum, ya patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu saya awas. Awas kena. Ya. Terlambat lagi. Pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, apa yang ada dalam pikiran anak? Murid marah dan menendam atau bersifat agresif. Nah, jangan heran itu biasa anak-anak yang mukanya kayak menantang, pada kita bilang seperti itu. Kan biasa itu di ruang guru, ada siswanya kita kasih tahu gitu tuh, apa mukanya ke dia melawan. Nah ini. Karena dia masih kayak gitu. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti begini? Ini kan membuat dia kepikiran ini. Nah, apa yang dirasakan murid? Murid merasa gagal dan lebih berbahaya. Lebih berbahaya dia. Kenapa? Kan dia akan diam itu. Dia akan kepikiran terus dengan bahasa kita. Nah, teman, kita sebagai teman, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu kemarin, kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan, ya sudah, tidak apa-apa. Duduk di sana nanti Pak Guru bantu kamu, sambil senyum-senyum. Nah, ini apa yang dirasakan murid? Murid senang dan akrab serta tergantung pada guru. Ini dia lebih manja, lebih tergantungnya sama guru karena dia merasa bahwa guru saya itu dia manjakan saya seperti itu. Kemudian posisi kita sebagai pemantau. Nah, di saat kita di depan sana biasa, berarti ini kamu sudah terlambat 15 menit. Kita menyepakati sesuatu. Iya. Supaya ada konsekuensinya. Iya. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Murid memahami konsekuensi yang sudah disepakati. Nah, yang diinginkan itu adalah manajer. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi terlambat itu, anak tidak langsung, kamu terlambat lagi. Tapi kita tanya,
Apa rencana kamu selanjutnya untuk memperbaiki hal ini? Nah, ya, jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Murid senang dan akrab serta tergantung pada guru. Manajer mengatakan itu salah ya? Ya? Mana yang salah? Tidak. Tapi itu tergantung pada guru. Manajer, murid senang dan akrab serta tersalah, kayaknya seperti itu. Nanti kita lihat. Ini, murid dapat menjadi pribadi yang mandiri. Ini, tidak ada ini sebenarnya, saya copy ya. Murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Ini disebut dengan restitusi. Jadi kita harus sikapnya kayak manajer gitu? Ya, harus manajer. Kita jadi guru itu harus sebagai manajer. Jadi, iya. Kalau kita tidak akan pernah terlambat lagi. Ya, itulah makanya susah ini jadi manajer. Kita itu paling kalau cara yang lebih baik kita paling dari gini. Jangan sampai terulang lagi. Nah, Nah, dia besok jangan lagi seperti ini. Kalau kita sebagai manajer ini, kalau misalkan kita kasih hukuman anak-anak, waktunya akan lama karena kita tunggu bagaimana dia bisa. Tapi kalau hukuman kan biasanya langsung berubah. ya. Jadi dia begini. Kita sebagai posisi manajer ini sebenarnya dia bahasanya jadi penyelesaian masalah itu setelah selesai proses belajar. Ya kita panggil dia, kita tenangkan dia, tidak langsung bahwa begitu terlambat langsung kita hardik, kamu terlambat lagi, enggak. Tapi dia kita panggil, kita proses restitusi. Sudah restitusi. Jadi dia kita biarkan dulu, kan biasa orang kayak anak sudah lari-lari dari rumah, capek langsung kita hardik lagi. Akhirnya dia jadi biarkan dulu dia masuk, biarkan dulu dia belajar, setelah itu baru kita panggil. Nah, itu apa yang kita lakukan. Ya memang sih sebenarnya teori-teori ini ya. Nah ini posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira siapa yang mengatakan ini? Siapa yang mengatakan guru yang tadi manajer apa ini? Iya, maksudnya posisinya apakah penghukum? Penghukum. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu setelah penghukum apa? Itu pembuat rasa bersalah. Oke, nanti kita lihat. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat rasa bersalah. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Menghukum? Salah. Tapi kalau memang dia soal kita bilang hukum manajer. Harus sih kita bilang itu pemantau ya. Apakah kamu dapat stiker bintang hari ini? Ini kamu selalu yang paling terakhir. Harusnya kita jangan bilang gitu. Tapi apa memang dia terakhir? Berarti kita harus bilang, ayo, kamu pasti bisa. Ayo, kamu pasti. Jadi dia tidak ada kalimat negatif di situ. Iya, tidak ada kalimat negatif. Manajernya harus gini. Ayo semangat, kamu pasti bisa. Semangat. Walaupun kau yang terakhir ujungnya. Nah, yang berikutnya keyakinan kelas. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, kira-kira apa sih keyakinan kelas itu? Apa sih itu keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Yakin. Kenapa bukan peraturan kelas? Apa sih bedanya ini? Coba, apa? Coba kira-kira apa ya? Yang dia kan peraturan. Bukan peraturan. Kalau peraturan, kalau dilanggar jadinya gimana? Ya. Tapi kalau keyakinan itu kalaupun dilanggar itu ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Oke, baik. Jadi intinya begini, peraturan kelas itu adalah yang dibuat oleh guru atau sekolah tanpa meminta kesepakatan dari siswa. Itu yang sudah berlaku. Nah, itu. Kalau keyakinan, ini keyakinan dibuat oleh siswa. Apa yang mereka sepakati untuk selama belajar. Misalnya, biasanya kalau pertama kita masuk itu kan, apa peraturan kelas kita? Tidak boleh membuang sampah. Itu kan kalimat negatif. Nah, kira-kira apa kalimat positifnya keyakinan kelas kita? Buang sampah pada tempatnya atau tidak menjaga kebersihan. Nah, itu kalimat positif dia. Jadi tidak ada kalimat negatif, tidak boleh ini, tidak boleh, tidak ada kalimat seperti itu. Tapi dia lebih keyakinannya kita apa yang harus kita perbuat seperti itu. Oke, nah ini. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas nih? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini keyakinan kelasnya apa? Ini berbicara tentang keselamatan. Nah,
Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Ini karena keyakinan kita adalah pentingnya kesehatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Dia komitmen. Ya. Nah, keyakinan kelas. Kesepakatan dari murid-murid satu kelas dan mereka yakin apabila kesepakatan tersebut dijalankan, nilai-nilai kebajikan yang didambakan di kelas akan terrealisasi sehingga kelas menjadi nyaman untuk belajar. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Abstraknya di sini misalnya begini, yang tadi, tidak membuang sampah di sembarang tempat. Dia lebih konkret, tapi kalau dia keyakinan kelas, dia lebih ke menjaga buang sampah atau tidak, menjaga kebersihan. Kebersihannya sudah menyangkut semuanya, baik sampahnya, kemudian yang lain. Misalnya lagi tidak mengganggu teman, salah. Kan keyakinannya apa? Menghargai, saling menghargai dalam saling menghargai, itu keyakinan kelasnya. Jadi dia lebih abstrak, tapi kalau dia peraturan itu lebih konkret seperti itu. Kemudian berupa pernyataan universal sesuai kondisi kelas agar mudah diterapkan. Yang berikutnya melibatkan semua warga kelas. Yang berikut sedikit saja agar mudah diingat 5-7 rumusan keyakinan kelas. Ya, tidak perlu banyak-banyak, tapi sudah mencakup semua kebiasaan-kebiasaan di murid kita. Nah ini. Kemudian di sini ada membuat keyakinan kelas. Ya, jadi mempersilakan murid untuk bercurah pendapat tentang keyakinan yang perlu disepakati di kelas. Mencatat semua masukan murid di papan tulis, kemudian mengganti kalimat dalam bentuk negatif tadi. Yang tidak boleh diganti menjadi kalimat yang positif. Setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua warga sekolah dipersilakan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Jadi kita tugasnya wali kelas. Jadi dia kesepakatan kelas ini dia satu kali saya sebenarnya buat. Jadi wali kelas itu membuat kesepakatan kelas. Selama ini kan biasa ditulis peraturan kelas. Ya, keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu masuk peraturan. Itu sekolah. Sekolah. Jadi dibuat sekolah. Tapi ini keyakinan kelas kita itu jadi wali dibuat bersama. Jadi wali kelas itu membuat keyakinan kelas dan itulah yang ditempel. Jadi pada saat guru lain masuk, ada siswa yang mengganggu temannya itu, coba lihat keyakinan kelas kamu. Iya, keyakinan. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Karena ini awal pertama kita belajar, maka sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus buat yang namanya kesepakatan kelas. Nah, nanti sebentar apa-apa saja yang bisa kita lakukan atau yang tidak bisa kita lakukan selama kegiatan proses pembelajaran. Nah, nanti di stick note ini kalian tuliskan minimal
1 maksimal 3. Kira-kira apa saja yang bisa dan tidak bisa kita lakukan selama kegiatan pembelajaran, dan ini akan menjadi kesepakatan kelas kita selama pembelajaran di semester ganjil. Nah, dan ini juga setelah kita buat kesepakatan ini, kita akan jadikan keyakinan kelas kita bahwa apa yang sudah menjadi kesepakatan kita itu tidak bisa kita langgar ya. Oke, jadi bisa dibuat di sini sebentar apa saja yang bisa dan tidak bisa kita lakukan. Oke, silakan dituliskan. Ini bisa dibagikan temannya, 1 lembar 1 orang. Ditulis aja ya. Yang kemarin. Ya, apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Minimal buatnya 1, maksimal 3. Ya. Ini. Sudah. Oke, silakan dituliskan yang menjadi kesepakatan kelas kita selama semester ganjil. Yang dilarang itu, Pak? Ya. Sebentar. Coba Novan, simpan. Coba tulisannya mana? Ya, sebentar. Dilarang. Tidak boleh pakai. Oke, sudah? Kalau sudah, silakan ditempelkan di depan. Novan, foto. Ya. Kasih rapi, kasih rapi. Kenapa kau pilih di sini? Tapi tidak boleh dipakai ulang ya. Tapi tidak boleh dipakai ulang ya. Ya. Oke, sudah semua duduk. Oke, baik. Ini yang menjadi kesepakatan kelas kita, apa yang tidak boleh dan tidak yang bisa kita lakukan. Oke, baik. Nanti sebentar kita kelompokkan. Kira-kira pasti di antara 30 orang ini ada yang sama ini. Mungkin tidak bisa ribut ya. Nanti kita kelompokkan. Setelah terkelompok semua, nanti kita jadikan sebagai kesepakatan kelas kita. Nah, bedanya kesepakatan kelas itu, anak-anak sekalian, kesepakatan itu adalah sesuatu yang dibuat bersama. Kalau saya yang buat aturannya, berarti saya hanya sepakat dengan diri saya sendiri. Berarti itu namanya aturan.
Ya, tapi kalau kesepakatan yang kita buat berarti kesepakatan bersama, dan apabila dilanggar itu ada sanksi tersendiri dan perlakuan tersendiri untuk siswa yang melanggar yang menjadi kesepakatan kelas kita. Oke, mungkin satu orang. Oke, Novan. Ya. Kalau kawan, satu, dilarang curi pulpen. Oke, dilarang curi pulpen. Dua, dilarang ribut. Dilarang bolos. Oke. Dilarang Oke, sebelum kita lanjut, kalau dilarang mencuri pulpen, kira-kira kalimat positifnya apa sih? Larang mengambil pulpen teman. Ya, tidak mengambil barang milik orang lain. Nah itu. Oke, lanjut. Apalagi? dilarang marah saat dilarang marah saat pembelajaran. Dilarang marah saat pembelajaran. Oke, kira-kira kalimat positifnya apa ini? Apa? Apa? Kalimat positifnya kira-kira tidak mengganggu teman. Nah, itu. Jadi marah dan sebagainya itu tidak mengganggu teman. Oke, lanjut. Dilarang membuang sampah di laci. Dilarang membuang sampah di laci. Kira-kira kalimat positifnya seperti apa? Menjaga kebersihan kelas. Itu. Jangan lari saat pijat penyapuan. Jangan lari saat penyapuan. Kira-kira positifnya apa sih? Ya. Ya. Tidak meninggalkan tanggung jawab. Oke, saya kira cukup. Ya. Nanti ini kita buat dalam bentuk keyakinan kelas, ini menjadi kesepakatan kita bersama. Oke, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, bukan mencari masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, nah, ciri-ciri restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tadi misalnya dia mengganggu temannya. Jadi kita tanya, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kira-kira rugi tidak atau merasa bersalah tidak dengan apa yang kamu lakukan sama teman kamu? Jadi kita kembalikan sama dia untuk mencari jawabannya sendiri. Bukan lagi, kamu salah, kamu tidak boleh seperti itu. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Tawaran misalnya, sekarang apa yang kamu lakukan? Kamu sudah kasih kecewa teman kamu sudah kerjai teman kamu, sekarang apa yang kamu lakukan sama teman kamu? Nah, kalau misalnya langsung anggap, saya akan minta maaf, berarti dia sudah dapat solusinya sendiri dari kesalahan yang dia perbuat. Bukan kita, kamu harus minta maaf, tidak boleh seperti itu. Misalnya. Nah, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Nah, ini. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia setelah kita berikan penguatan, dia meminta maaf, dia bisa kembali ke kelompoknya dan bisa diterima seperti itu dengan kesalahan yang sudah perbuat. Nah, ini segitiga restitusi. Yang pertama itu pada saat anak-anak bersalah, kita stabilkan dulu identitasnya. Seperti tadi, misalnya dia datang terlambat, jangan langsung dimarahi. Kita tenangkan dulu dia supaya dia bisa lebih fokus ke depan. Jadi menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, kita tanya, misalnya dia suka terlambat, tentu kamu punya alasan kenapa terlambat. Dia akan ungkapkan bahwa dia mungkin terlambat tidur, itu ketiduran, terlalu banyak main game misalnya. Dia akan ini. Kemudian menanyakan keyakinannya dia. Dan sedangkan apa yang kamu lakukan itu kira-kira apa yang harus kamu berbuat supaya kamu tidak terlambat lagi. Seperti itu.
Ya, tidur cepat. Oke. Nah ini dokumentasi untuk keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah ini video yang sudah coba saya buat untuk dokumentasi. Nah, oke, sekian, salam dan bahagia. Oke, Bapak Ibu, itu tadi presentasi dari budaya positif. Kira-kira apa yang harus kita diskusikan tentang budaya positif ini yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Oke, silakan Ibu Bos. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sangat tertarik tadi di yang itu, yang penghukum. Nih, 5 posisi kontrol guru. Di sini yang kita benar-benar harus memahami kita ada di posisi mana ini, supaya kita bisa mengontrol diri kalau memang benar-benar kita masih ada di posisi penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Karena memang tanpa kita sadari kalimat-kalimat penghukum dan membuat orang bersalah ini ternyata hasilnya negatif sekali buat siswa. Ini yang memang kita perlu disosialisasikan kepada teman-teman guru. Tanpa kita sadari nih sudah membuat siswa menjadi merasa rendah diri, kemudian mengulang, dan itu akan berulang terus. Dia tidak punya kesadaran, betul. Ya, jujur saya sendiri selalu merasa ini anak sudah malah berkali-kali ini dengan alasan yang sama, membuat kesalahan yang sama, dan kita juga jadi bingung untuk bagaimana menyelesaikan. Kita sudah coba cara, tapi masih betul. Dan akhirnya kita bosan sendiri. Nah ini kan jelas hasilnya tidak bagus. Betul. Buat kita juga sebagai guru tentu tidak bagus. Ternyata memang asalnya itu dari kita sendiri. Sehingga betul sekali. Terjadi perbaikan-perbaikan itu. Nah melihat apa ini yang kedua, identitas berhasil sesuatu kontrol dari luar. Kontrol dari luar dia sudah bagus, tapi dia masih campur tangan kita dari luar. Jadi memang kita harus benar-benar memahami, perlu memang sering-sering kita pertemuan-pertemuan untuk membahas seperti ini supaya kita bisa lebih baik lagi. Ternyata tuntutan seorang guru itu kalimat-kalimat positif itu memang diharapkan. Nah, itu saja Pak Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kembali lagi bahwa saya sendiri, apalagi di sekolah saya sebelumnya luar biasa. Saya di sini banget nih, luar biasa. Anak-anak saja sebut saja namaku itu langsung diam itu luar biasa ini. Jadi kalau ada ibu guru yang namanya di anak-anak sama ibu guru kan biasanya tingkahnya lebih. Saya hanya titip, saya kasih tahu salamnya Pak Saprin, langsung diam. Di sekolah saya yang lama itu langsung diam. Saya hanya titip salam itu, belum saya muncul gitu. Jadi dan ternyata di sekolah yang lain, di sekolah yang lain teman kayaknya saya kembali ke sini kayak ini, kadang-kadang juga muncul sebenarnya. Ya intinya begini, jadi memang dari sekolah yang lama itu saya sudah niat saya akan simpan semua yang tidak bagus di sana. Saya akan masuk sekolah yang baru dengan posisi ini ternyata. Nah, bagus juga, tapi saya rasa, menjadi ketergantungan. Ini bagus sebenarnya, tapi minimal kita sudah identitas berhasil, sekalipun itu kita dari kontrol dari kita sendiri. Nah, pelan-pelan insya Allah nanti ke depannya kita mudah-mudahan semua bisa berada di sini. Insya Allah dengan sosialisasi hari ini, kita juga guru bisa lebih mengontrol. Ternyata memang bisa jadi kegagalan siswa itu dari kalimat-kalimat kita. Apalagi guru itu kan pengganti orang tua, itu kan bagian dari doa. Jadi kalau kita doakan yang positif semua kan pasti. Sekalipun mungkin kadang juga kita dapatkan orang-orang yang pernah kita hukum pada saat itu, dia lebih mengingat, Pak Guru, seandainya saya tidak dihukum sama Pak Guru dulu, mungkin saya tidak jadi begini. Tapi kan kalimat itu setelah dia berhasil. Nah yang kita takutkan ini pada saat prosesnya ini. Jadi saat anak kita marahi, dia diam itu. Kemudian tidak sedikit teman-teman itu, ada siswanya kita itu, bisa kita kasih tahu, mukanya kayak menantang. Dan memang itu yang dirasakan.
Kalau Pak Munaba kayaknya nggak ada di sini. Pak Munaba di manajer kayaknya. Nggak ada. Pak Munaba di mana Pak Munaba? Atau tidak kelimanya? Aduh. Jadi, Teman-teman. ya, nah, teman ya. Jadi Kayaknya pemantau. ya, saya sekarang kayaknya posisinya lebih ke sini setelah saya di SMP 17. Kadang-kadang jadi muncul yang dua ini. Tapi sudah lebih ke sini sekarang, lebih ke sini. Nah, mudah-mudahan setelah ini kita langsung lompat ke sini supaya kedepannya kita menjadi guru-guru yang lama yang selalu ayolah itu posisi enggak ya posisi teman. Kita kan tidak digambar. Iya. Iya, itu. Karena memang kemarin itu mereka dikasih waktu itu hanya 15 menit. Ya, mereka kemarin dikasih waktu hanya 15 menit. Ya, memang pada itu kan dia hanya ambil waktu ini, waktu rapat, jadi hanya 15 menit. Sekarang, ya. Nah ini yang posisi kontrol kita. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih baik lagi. Kalau Pak Hasrin, sudah posisi mana kita kira-kira Pak Hasrin? Membuat rasa bersalah atau? Ya, kadang juga kita kembali ke situ di kerjaan. Ya. Nah sekarang kalau misalnya saya tanya begini, kalau ada guru yang siswanya datangnya terlambat, lantas dikasih keluar, kira-kira dia ada di posisi mana ini? Guru Yang suka misalnya ada yang datangnya terlambat, dia sudah duluan masuk, ada komitmen misalnya tuh. Sudah ada komitmen bersama, tetapi siswanya ternyata dia terlambat. Dia tidak boleh masuk, dia harus di luar. Nah, kira-kira dia posisinya di mana nih? Apakah dia penghukum? bukan di pembuat orang bersalah. Iya, sudah ada kesepakatan. Ya, tapi Membuat orang apakah merasa bersalah. dengan kesepakatannya itu membuat anak itu dia mau berubah dengan kegiatannya? Tidak akan katakan maafkan saya Ya. karena saya terlambat. Tetapi kebanyakan dari kita di saat anak terlambat, kita tidak pernah tanya, kamu dari mana? Kenapa terlambat? Kan seperti itu. Padahal itu kan masih bisa ada. Kemarin sudah masuk jam kedua, karena kan mungkin habis kena hukuman, apakah membersihkan dan lain-lain, sehingga dia sudah masuk di jam kedua. Terus langsung masuk kan, tanpa membersihkan. Terus saya jadi kaget. Dari mana ini? Kenapa masih pakai tas? Berarti baru datang. Iya. Nah, terus dia diam saja, terlambat Bu. Itu apa yang kita harus lakukan di situ? Nah, jadi Saya di situ saya katakan berdiri dulu di situ karena saya lagi ngajar, berdiri dulu di depan situ. Setelah selesai saya menjelaskan karena posisi lagi menjelaskan, kemudian saya bicara sama dia. Bagaimana kalau kau terlambat lagi? Saya nggak kasih masuk. ya. Sebenarnya itu Kalimat manis. iya, sebenarnya ibu itu sudah masuk proses restitusi sebenarnya. Cuma tadi bahwa jika anak itu terlambat masuk atau misalnya dia ada sesuatu kesalahan, kita tidak langsung menghardik dia pada saat itu. Nah, kita biarkan saja dulu masuk. Yang penting dia tidak mengganggu masuk. Setelah itu baru kita panggil, kita restitusi namanya dia. Nah, ini. Masalahnya juga kalau dia langsung masuk, Nah, kan pusat perhatian. Iya. Tapi kan di situ sudah ada sebenarnya dia saat dia masuk tanpa memberi salam kan dia sudah melanggar keyakinan kelas sebenarnya. Iya, dia sudah merasa bersalah di situ. Dia sudah melanggar keyakinan kelas yang kita sudah buat. Gitu. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita merestitusi dia supaya apa yang dia lakukan itu dia sadari sendiri. Kesadaran itu muncul dari dalam dirinya, bukan pengaruh dari kita. Enggak, bukan kita diam. Bisa jadi kalimat yang muncul jauh begini. Udah malu kalau sudah tadi. Ya, itu penghukumlah apa namanya? Pembuat rasa bersalah lagi ya. Pembuat rasa bersalah lagi. Tapi yang perlu kita hargai bahwa dia masih mau masuk, betul. Biasanya kan orang ada anak juga saya tidak mau masuk kata. Iya, seperti itu. Nah, itu yang kita harus itu yang kita hargai. Bahwa dia masih punya keinginan. Masih ada keinginannya untuk mau belajar. Betul, iya itu. Iya, jadi setelah itu baru jangan pada saat itu juga kita restitusi dia. Nanti setelah jam istirahat atau setelah kita pulang, nanti panggil ikut Pak Guru sebentar. Berarti memang kita sebelum belajar, Nah, ya. sebelum kita melakukan proses atau kita harus ada keyakinan dulu. Iya, keyakinan kelas. Dia harus ada keyakinan kelas. Tahu, oh ini ternyata saya di sini. Iya, iya, harus dibuat. Ada anak-anak terlambat ya kan dikasih keluar. Jangan. Biarkan saja dulu dia. Yang GP, oh gitu.
Terus ini juga piket. Ya. Jangan kasih pulang. Iya, enggak boleh seperti itu. Yang piket itu jangan kasih pulang, bahaya. Masuk saja, ya. Itu penghukumnya ternyata. Ya, jadi memang ini, ya Pak Hasring. Oke, jadi setelah saya mengikuti ini kegiatan hari ini, jadi saya bisa berkesimpulan bahwa memang penting untuk pembuatan Keyakinan kelas. keyakinan Iya, kelas. iya. Karena apa yang diceritakan tadi teman bahwa kenapa itu anak dia tidak merasa bersalah, karena itu tadi keyakinan kelas tidak ada. Belum ada. Ini. Ketika ada itu keyakinan kelas pasti dia akan merasa. Iya, betul sekali. Jadi tugas wali kelas ini kayaknya harus buat keyakinan kelas. Ya. Makanya kita harus sosialisasi ke teman-teman. Saya kan ketua Siapa? apa namanya? Komunitas tuh. Bagusnya materinya. Jadi kan ketua komunitas tuh. Satu kali lagi Pak, nanti enggak, mungkin satu kali lagi dijelaskan itu di depan. Apa itu? Iya, nanti. Kalau misalnya kita ini tergantung siswa, maksudnya kita lihat siswanya ini harus integrasi, berarti kita mungkin kadang-kadang kita jangan semua siswa, tapi kita jadi teman. Iya. Maksud gimana nih? Maksudnya kita lihat dari siswanya. Jadi intinya begini, jadi penghukum, teman, itu adalah motivasi ekstrinsik dia. Dia motivasi dari luar, dan itu di saat kita memberikan sesuatu, dia tidak tersimpan dalam dirinya. Yang ada hanya dendam, yang ada dia hanya merasa bersalah. Tetapi di saat kita sebagai manajer, kita restitusi dia, maka keyakinan apa yang dia sudah berbuat salah itu, dia dari dalam dirinya, bahwa iya saya sudah salah tadi. Ya. Pengetahuannya, oh iya saya salah tadi. Saya harus begini supaya kesalahan saya bisa selesai. Saya harus minta maaf sama teman saya misalnya. Atau saya harus minta maaf sama guru piketnya, sama guru mata pelajarannya. Seperti itu. Sederhana, jadi enggak rumit itu. Nah, sederhana jine ke ketiga sederhana, jadi enggak rumit itu. Nah, sederhana jine ke ketiga restitusi. Ya. Yang intinya adalah tidak ada kalimat negatif. Iya, dia kalimat positif semua. Apalagi menghukum. Ya. Selama ini kita lakukan kebiasaan yang lalu-lalu. Iya. Karena yang ada di pikiran kita kalau di Menghukum itu, dia akan disiplin. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kan biasa kita kamu jadi apa kan? Ya. Sebenarnya sudah kalimat restitusi. Cuma kita kalimat restitusinya kita awali dengan menghukum. Nah, kita awali dengan menghardik. Nah, begitu. Kita keluarkan kata-kata. Iya. luar biasa ya. Kan tujuan daripada kegiatan ini supaya kedepannya gitu. Insya Allah ya ilmunya hari ini. Oke. Sosialisasinya harus di semua guru. Iya. Sudah sepakat jangan ada yang terlambat. Kamu jadi apa? Oke, Bapak Ibu, sudah cukup. Oke, sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu yang sudah hadir di kegiatan siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang kedepannya berposisi sebagai manajer. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Fauzan, Pak Guru lihat tadi pada saat di kelas, kamu sempat mengganggu Aura pada saat proses belajar mengajar. Nah, tadi juga sampai botol air minum Aura itu tumpah mengenai buku dan bajunya Aura. Nah, sekarang kamu tahu enggak kenapa Fauzan saya panggil ke sini? Saya ganggu dia, Pak, ketika sedang proses pembelajaran. Oke, mengapa kamu lakukan itu, Fauzan? Saya iseng saja, Pak, saya ingin ganggu. Oke, apakah kamu tahu dengan mengusungin Aura, memancing emosinya sehingga dia mengeluarkan perkataan kotor dan sekarang kamu dalam masalah? Ya, Pak. Nah, baiklah. Pak Guru di sini bukan mencari siapa yang salah, kemudian siapa yang benar, tapi Pak Guru di sini untuk mencari penyelesaian tentang masalah ini. Kamu lakukan kesalahan ini pasti punya alasan. Kira-kira apa alasannya? Ya, Pak. Ya, Pak Guru lihat kamu merasa senang sekali pada saat melakukannya tadi, tetapi kamu tidak tahu yang kamu lakukan itu menyakiti hati Aura. Nah, sehingga sekarang kamu dalam masalah. Ya, Pak.
Ya, oke. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita yang apa yang kita percaya, yang mana yang belum kamu tunjukkan kira-kira. Bersikap baik sama orang lain, menghargai sesama teman dan saling menghormati sesama teman, Pak. Oke. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita yang pertemuan awal kita sudah buat, kita sudah sepakati bersama. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar? Masih ingat, Pak, tentang keyakinan kelas saling menghargai, Pak. Oke, bagus sekali. Nah, kamu ingin menjadi seperti apa sih sebenarnya kalau bersikap usul terus sama teman kamu? Saya ingin menjadi orang baik dan menghargai teman, Pak. Oke, kalau begitu baiklah. Sekarang apa yang kamu bisa lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan minta maaf kepada Aura dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, Pak. Oke, bagus sekali. Tapi sekiranya nanti suatu saat kamu ulangi, kira-kira seperti apa? Atau bagaimana? Saya akan bersedia menerima sanksi, Pak, yang Pak Guru berikan. Oke, baiklah. Sekarang kau sudah menyadari apa yang kamu lakukan itu sudah keliru. Sekarang minta maaf sama Aura kalau begitu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih ya. Ya. Oke. Aura, Ya, tadi Pak Guru sudah melihat kamu ada masalah dengan Fauzan. Kamu ada masalah dengan Fauzan. Nah, tadi saya melihat itu pada saat proses belajar mengajar, Fauzan itu iseng sama kamu. Dia menumpahkan botol air minum, kemudian kamu marah, dan kamu sempat mengeluarkan kata-kata kasar. Nah, Aura, kira-kira silakan kamu ceritakan apa yang terjadi, kenapa sampai kamu mengeluarkan kata-kata kotor tadi. Anu Pak, tadi saya jengkel sekali, saya lagi belajar serius dan ganggu saya. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor itu menjadi solusi dari permasalahan tadi? Tidak Pak, tadi saya emosi sekali jadi saya bicara kasar. Oh, begitu. Apakah kamu tahu mengeluarkan perkataan kotor itu tidak hanya dengan manusia saja yang kamu bermasalah, tetapi juga dengan Allah benci mendengarnya? Iya Pak. Oke, baik. Pak Guru tak ingin terus mengungkit kesalahanmu. Kamu sudah tahu kalau kamu salah, bukan? Nah, sekarang Pak Guru ingin mencari penyelesaian bersama-sama. Berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu melakukan pasti punya alasan, bukan? Iya Pak. Ya, pasti kamu ingin diakui dan dihargai karena membuat tugas yang sudah kamu kerjakan itu berantakan. Betul tidak? Betul Pak. Oke, nah sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita ataupun kesepakatan kelas kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang Aura belum tunjukkan. Kita harus saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lainnya Pak. Oke. Kita tidak boleh berkata kotor lagi dalam kelas. Kita harus bersikap baik sama orang lain. Oke, baik, betul sekali. Jadi kamu ingat baik kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, apakah dengan mengeluarkan perkataan kotor di depan guru, kamu menghargai dan menghormati orang lain? Tidak Pak. Oke, tentu tidak ya. Tentu itu akan menyakiti hati teman kamu. Nah, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya mau berminta maaf Pak. Oke. Aura, minta maaf itu mudah. Tapi bagaimana ke depannya? Saya akan berjanji tidak mengulanginya lagi Pak. Oke, pegang janjimu ya. Iya Pak. Dan jangan diulangi lagi. Nah, Iya Pak. Makasih. oke. Sekarang sama-sama. Nah, sekarang silakan masuk ke kelas lagi. Kemudian jangan diulangi lagi yang seperti itu karena itu bisa menyakiti hati teman kamu. Iya Pak. Oke, makasih. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aura dari kelas 97. Saya sangat senang dengan menyelesaikan permasalahan yang tadi tentang berbicara kasar karena Pak Saprin tidak memberikan hukuman atau tetapi Pak Saprin memberikan solusi tentang menyelesaikan masalah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.